Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya mahasiswa dari UID Universitas Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi jurusan MBS atau Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dinasti Umayyah. Tentu, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ripa. Dia juga berasal dari UID, sama seperti saya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang awal mula berdirinya dinasti Umayyah. Pertama, dinasti Umayyah. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawiyah I dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara ibu kota Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Untuk pemerintahannya, berdirinya dinasti Umayyah setidaknya dilatar belakangi oleh dua hal, seperti pada masa akhir Khulafaur Rasyidin yang bergejolak akibat pindah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, keberadaan sosok Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam yang berkeinginan untuk menjadi khalifah. Di satu sisi, peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebut fitnah al-kubra, berdampak besar pada tersulutnya emosi kaum muslimin sehingga menuntut dihukumnya para pembunuh yang terlibat. Hal ini menjadikan khalifah penggantinya Ali bin Abi Thalib dalam posisi yang sulit karena mendapatkan tuntutan kuat untuk mengadili orang-orang yang tersebut, padahal menyelesaikan persoalan tersebut membutuhkan waktu tak kehati-hatian akibat banyaknya orang-orang yang terlibat. Kondisi ini menimbulkan banyak kekecewaan beberapa pihak sehingga berbuntut pada terjadinya beberapa konflik selama pemerintahan Khalifah Ali. Seperti Perang Jamal. Perang Jamal, Ali dengan sebagai kaum muslimin, yang di dalamnya ada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah, dan Perang Nahrawan, perang antara Ali dan golongan Khawarij. Struktur dan administrasi pemerintahan di masa Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang sangat luas dibagi ke beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh khalifah. Selain itu, terbentuk juga beberapa lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan di awal lembaga Al-Khatib melakukan segala urusan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat sekretaris negara, sekretaris pendapatan negara, sekretaris militer, hingga sekretaris kepolisian. Sedangkan Al-Hajib pengurus pengaturan pejabat dan siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Sementara di sisi lain beberapa departemen di antaranya yang menguasai surat-surat negara, lembaga pencatatan semua keputusan khalifah, yang mengelola pendapatan negara, layanan pos, lembaga pertahanan militer. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ripa. Kepada Ripa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari Fajar mengenai ekspansi di masa dinasti Umayyah. Sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah, Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah Ilya Yerusalem tahun 40 Hijriah sampai 660 Masehi. Dengan penobatannya itu, ibu kota provinsi Suriah yaitu Damaskus berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Meskipun telah resmi dinobatkan sebagai khalifah, Muawiyah memiliki kekuasaan yang
terbatas karena beberapa wilayah yang mengakui kekhalifahannya selama proses tahkim berlangsung. Amr bin al-As, tangan kanan Muawiyah, telah merebut Mesir dari tangan pendukung Ali. Meskipun demikian, para penduduk di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra kedua Ali, sebagai penerus Ali yang sah. Sedangkan penduduk di Mekah dan Madinah tidak memiliki loyalitas yang kokoh kepada penguasa dari keturunan Sufyan, karena mereka baru mengakui kenabian Muhammad pada saat penaklukan Mekah. Selain itu, pengakuan keislaman mereka lebih merupakan upaya penyelamatan kehormatan, bukan didasari keyakinan yang jujur. Seiring berjalannya waktu, Muawiyah berhasil meredam perlawanan dari kaum yang menolaknya. Pemerintah Muawiyah ini tidak hanya ditandai dengan terciptanya konsolidasi internal, tetapi juga perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahannya, peta kekuasaan Islam melebar ke arah timur sampai Kabul, Kandahar, Ghazni, Balakh, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu, kota Samarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya. Di selatan, tentaranya sampai ke tepi sungai Sindhu. Sementara itu, di front barat, Panglima Uqbah bin Nafi berhasil menaklukkan Carthage, Kartagona, ibu kota Bizantium Ifriqiya. Mengenai ekspansi pada masa dinasti Umayyah, Ahmad Syalabi mengatakan dalam kitabnya Masu'at al-Tariq al-Islami bahwa ekspansi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah meliputi 3 front penting. Yang pertama, front pertempuran melawan bangsa Romawi di Asia Kecil. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, pertempuran di front ini telah meluas sampai kepada pengepungan terhadap kota Konstantinopel dan penyerangan terhadap beberapa pulau di sekitar Laut Tengah. Front Afrika Utara, front ini meluas sampai ke pantai Atlantik dan kemudian menyeberangi selat Jabal Tariq, Gibraltar, sampai ke Spanyol Andalusia. Yang ketiga, front timur. Front ini meluas mulai dari Irak menuju timur, yang kemudian terbagi kepada 2 cabang. Yang satu menuju ke utara, ke daerah-daerah di seberangan sungai Jihun, serta yang kedua menuju ke selatan, meliputi daerah Sind, wilayah India di bagian barat. Dari sisi ekonomi, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Salah satu contoh pelabuhan yang terlihat perkembangannya yaitu Basrah di Teluk Persia. Di sana perdagangan ramai dan semakin makmur. Selain itu, pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus. Lapangan kerja juga semakin banyak, gaji tetap mulai diterapkan sehingga berdatangan pada kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya hubungan masyarakat muslim yang lebih harmonis. Kontribusi dan peradabannya, berbagai perkembangan politik, serta capaian di bidang peradaban yang terjadi pada masa dinasti Umayyah sebagaimana dijelaskan di atas, dapat memberikan gambaran bahwa gerak sejarah peradaban umat Islam selalu berjalan dinamis. Dinasti Umayyah dengan berbagai dinamika politiknya tetap mampu memberi ruang bagi pembangunan, perluasan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Apa yang telah dicapai ini sejatinya tidak hilang begitu saja. Dalam hal fisik, bangunan